Ini walaupun kitchennya agak minimalis, tapi kayaknya ditaruh pilar ya. Kalau di rumah contoh ditaruh 2 carport mobil. Kalau misalnya kamu punya motor juga kan area outdoor balkoninya. Hai, selamat datang di channel properti kamu bareng aku Windy. Di sini kita bahas properti pilihan terbaik sesuai dengan kebutuhan kamu. Kali ini aku lagi ada di Jakarta Barat. Ini suasananya enak banget ya teman-teman. Kayaknya sepoi-sepoi terus adem banget. Padahal ini aku lagi ada di jam 2 siang. Bayangin biasanya jam 2 siang itu panasnya kayaknya nggak kuat ya. Tapi kalau di klaster ini di tengah-tengahnya tuh ada taman kayak gini. Jadi pastinya bikin adem. Kalau mau jalan-jalan sore enak, jalan-jalan pagi juga enak. Apalagi kalau punya anak-anak, punya fasilitas playground kayak di belakang aku ini dan masih punya clubhouse yang punya kolam renang. Penasaran lihat rumahnya? Ayo ikutin aku yuk. Aku lagi ada di Lavia Living, ini tipe Luxia ya teman-teman, ukurannya 8x12 dengan luas tanah 96 dan luas bangunan 150. Bangunannya 3 lantai, di depannya udah ada 2 carport mobil. Kalau misalnya kamu punya motor juga kayaknya masih cukup ya. Dan ini udah ada free kanopinya. Harganya masih 3,7 miliar, penasaran lihat dalamnya? Ikutin aku yuk. Pastinya untuk klaster ini pintunya sudah smart door lock dengan kamera. Jadi misalnya kalian ada tamu ini bisa dilihat dulu dari kamera siapa ya, baru bisa bukain pintu, jadi pastinya aman. Nah, udah ada jendela juga yang ini besar banget. Jadi pastinya pencahayaannya bagus, nggak perlu nyalain lampu kalau siang hari pasti hemat listrik ya. Dan di sini ada area livingnya. Area livingnya cukup luas, teman-teman. Ini kalau misalnya kalian mau terima tamu bisa di area sini. Dan kita masih punya area belakang. Nanti aku kasih tahu kenapa ya itu. Dan ini nih. Ini tadi dari living area langsung nyambung ke area kitchen dan dining. Ini walaupun kitchennya agak minimalis, tapi kayaknya udah cukup banget ya buat kamu. Misalnya kamu keluarga yang masih kecil, kayak 4-6 orang, ini udah cukup banget ya teman-teman, bisa masak di sini. Dan ini area diningnya. Muat kira-kira untuk 6 orang, tapi kalau misalnya keluarga kamu lebih banyak mungkin bisa pasang meja yang bundar ya, jadi mungkin jadi lebih banyak orangnya yang bisa duduk di sini. Dan kalau misalnya kamu suka masak kan bau gitu ya rumahnya, ini tenang aja karena masih punya back garden di sini. Jadi backyardnya bisa dibuka, jadi kalau misalnya masak ini bau bisa keluar semua dan sirkulasi udaranya pasti bagus. Dan di sebelah sini masih ada kamar untuk asisten rumah tangga dengan kamar mandinya. Jadi nggak kecampur sama kamu yang tinggal di rumah ini ya teman-teman. Nah, aku mau kasih tahu kalian ruangan yang tadi aku bilang. Nih, lucu ya. Rumahnya dibikin ruangan kayak gini jadi entertainment room. Misalnya kamu pasang partisi di sini, ini bisa jadi pemisah antara tamu dan keluarga kamu duduk-duduk di sini nih. Jadi misalnya sambil nonton Netflix bisa, sambil main game juga bisa. Tapi aslinya ini itu kamar ya teman-teman. Jadi misalnya kamu punya orang tua yang pengen tinggal bareng sama kamu, bisa banget ini tetap dijadiin kamar. Jadi orang tua nggak perlu naik tangga ke lantai 2. Dan tenang aja, karena di lantai 1 ini masih punya 1 kamar mandi sharing ya. Jadi pastinya orang tua kamu aman banget dan ditaruh di bawah tangga. Jadi pemanfaatan ruangannya bagus banget dan memaksimalkan ruangannya banget. Yuk kita lihat lantai 2-nya. Di lantai 2 ada 2 kamar tidur dengan 1 area balkoni yang cukup lucu ya teman-teman. Ini balkoninya udah ada penutupnya, di atasnya kanopi yang glass. Jadi pastinya cantik banget, ini digunakan sebagai area jemur indoor. Jadi misalnya kamu jemur baju itu nggak kena basah sama sekali. Tapi misalnya kamu nggak suka, kamu bisa jadiin ini sebagai tempat nongkrong ya. Dan aku mau tunjukin ini kamar anaknya. Kamar anaknya ukurannya cukup luas, di sini ditaruh 1 ukuran single bed. Tapi misalnya kamu pengen queen size kayaknya masih cukup ya. Dan udah ada area wardrobe-nya juga ya teman-teman di sini. Dan ini bagusnya udah ensuite bathroom. Jadi anaknya bisa punya privacy langsung pakai kamar mandi di kamarnya sendiri. Dan sekarang ikutin aku lihat master bedroom-nya. Nah, ini master bedroom-nya ya. Di sini master bedroom-nya udah pakai 1 kasur queen size, tapi kalau misalnya kamu mau jadiin ini queen size juga masih cukup banget karena ukuran kamarnya ini untuk master bedroom udah cukup luas ya teman-teman. Dan ini ditaruh pilar ya. Kalau di rumah contoh ditaruh pilar kayak gini untuk pemisah antara area istirahat dengan area wardrobe-nya. Jadi misalnya lagi get dressed, kamu nggak pengen kelihatan itu bisa banget. Tapi kalau misalnya kamu nggak suka, kamu juga bisa nggak usah pakai pilar kayak gini. Dan di sini udah ada area balkoni juga, pemandangannya langsung ke depan. Jadi pastinya kalau kamu suka nongkrong bisa langsung di kamar sendiri. Dan sekarang aku tunjukin nih sisi sini. Di sini area dressingnya ya teman-teman, udah ada area wardrobe untuk
istri ataupun suaminya. Dan di sini di pilar tadi ini dijadikan sebagai area makeup, tapi kalau misalnya kamu nggak mau, ini juga nggak perlu ya. Jadi misalnya kamu mau taruh area makeup di depan balkoni, itu juga bisa banget. Dan pastinya kamar tidur utama ini punya ensuite bathroomnya, ukurannya luas banget. Di sini udah double sink, jadi untuk suami dan istri itu udah terpisah, udah ada area toilet dan di sini area showernya. Sekarang ikutin aku lihat lantai 3-nya yuk. Lantai 3 multifunction area, di sini udah jadi satu jendela, tapi kalau aku misalnya aku bikin pintu jadi bisa dibuka dari samping. Dan di sini udah ada kamar mandi sharingnya juga. Jadi pastinya kalau pakai ruangan yang ini nggak perlu ke lantai 2 karena di sini udah ada satu kamar mandinya juga ya teman-teman. Di sini multifunction areanya cukup luas. Kalau di sini dijadikan sebagai area tempat tidur. Jadi kalau misalnya kamu pengen privacy yang benar-benar terjaga, nggak pengen di lantai 2 kamar master bedroomnya, bisa banget di sini. Jadi untuk kamu pribadi sendiri itu ada di lantai 3, nggak diganggu sama orang lain. Dan di sini ukurannya udah cukup luas karena masih muat satu ukuran king size ya. Dan ini udah ada satu area balkoni juga di lantai 3, jadi pastinya kamu kalau suka nongkrong bisa banget di sini. Di sini masih punya satu area juga, di sini dijadikan sebagai area working space. Dan tenang aja, karena kalau di lantai 3 ini masih disediakan area outdoor balkoninya. Jadi misalnya kamu pengen nyantai-nantai sore-sore, ini pasti cantik banget dengan area balkoni yang bentuk letter L kayak gini. Jadi bikin sirkulasi udaranya bagus banget, gak perlu nyalain AC, pastinya kamu nyaman banget di area lantai 3. Pastinya kalau kamu di lantai 3 ini privasi kamu tetap terjaga, dan jangan lupa untuk cek detailsnya boleh cek description box. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tungguin video aku selanjutnya. Langsung aja cari properti, cari Windy. Dadah!